Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ari Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang menulis dongeng untuk anak usia dini. Nah, bagi ibu-ibu guru atau mahasiswa PAUD lainnya, bagaimana sih caranya kita menulis dongeng untuk anak? Nah, simak trik berikut ini. Nah ini, kapan sih kita menulis? Nah, kita menulis pastinya ketika muncul ide. Tulis saja di kertas. Tulis dengan rapi, karena menulis itu mudah. Yang sulit adalah mencari waktu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menulis, tulis saja dahulu apapun idenya itu. Setelah itu, kita rapikan. Nah, dimulai dari mana sih sebenarnya untuk menulis dongeng untuk anak? Nah, awalnya adalah dari gambar. Jika kesulitan, carilah gambar di Google. Kemudian, beri kata-kata simple yang rentetan ceritanya mengandung awalan, konflik, penyelesaian. Dan jangan lupa beri pesan moral. Setelah semuanya lengkap, baru berilah judul pada naskah. Nah, ini contohnya. Ambil gambar dari Google, kemudian ini ada gambar dinosaurus, lalu ini contohnya. Suatu pagi, segerombolan dinosaurus sedang jalan-jalan. Mereka sangat banyak. Nah, ini adalah awalnya. Kemudian memasuki konflik. Emak Dino menghitung jumlah anaknya. 1, 2, 3. Nah, ia kaget. Kemana anakku satunya? Nah, dari cerita ini, tolong diperhatikan tanda bacanya. Dan cerita ini sudah memasuki konflik. Ketika ada konflik, harus ada penyelesaian. Nah, poin ketiga ini adalah penyelesaian. Agar tak tertinggal, Emak Dino meminta semua anak bergandengan tangan. Nah, ini adalah solusi. Dan berjalan dengan hati-hati. Nah, ini solusi. Kemudian penutupnya, semua riang gembira karena jalan-jalan pagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sangat mudah bukan? Nah, jangan lupa untuk dongeng anak-anak, kita bisa memakai berbagai tokoh. Yang tadi adalah fabel. Kemudian ini menonjolkan tokoh. Ceritanya ada 8 hingga 10 cerita tokoh yang sama. Itu boleh misalkan singa. Berarti ibu-ibu harus membuat cerita yang tokohnya sama, singa semua, atau kumpulan dongeng. Jadi ada beberapa cerita, namun syaratnya itu harus satu tema. Jika semuanya fabel, berarti tokohnya harus fabel semua. Walaupun tokohnya berganti-ganti, misalkan cerita pertama singa, cerita kedua ayam, cerita ketiga buaya. Nah, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah cerita pertama buah-buahan, cerita kedua tentang pensil, cerita ketiga tentang hewan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Boleh sih, cuma saya tidak menyarankan kumpulan cerita itu bentuknya seperti itu. Jadi, satu tema saja. Nah, mengapa sih kita itu harus menulis dongeng untuk anak usia dini? Karena mereka itu dalam masa-masa berimajinasi. Jadi bantulah anak-anak untuk out of the box imajinasinya, seperti menyikat gigi sebelum tidur. Nah, ini ada tokohnya, ini bebek. Ini saya ambil dari buku ceritanya Alba, ini dari BIP. Penerbit BIP, ini kelompoknya Gramedia. Nah, ini judulnya Waktunya Tidur. Tokohnya adalah bebek. Anak-anak tidak akan mungkin bertanya, Bu Guru, bebek mana punya gigi? Mengapa bebek itu sikat gigi? Memang punya gigi? Tidak akan seperti itu. Nah, mereka hanya fokus pada cerita. Nah, bebek sebelum tidur gosok gigi. Nah, hanya seperti itu. Jadi, biarkan anak-anak berimajinasi dengan liar. Nah, memasuki materi selanjutnya,
cerita Islami. Nah, cerita Islami ini sangat diminati penerbit dan sangat diminati oleh orang-orang tua di masa pandemi ini. Nah, cerita Islami ini berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng, kita bisa mengarang sebebas mungkin menggunakan imajinasi kita. Namun, cerita Islami ini tidak. Poin pertama, harus ada tokoh real, nyata. Cerita harus berpijak pada kejadian nyata yang dikembangkan. Dan ada hal-hal yang berbau nyata. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini, contoh langsung saya beri untuk dongengnya. Salman Al-Farisi adalah laki-laki kuat dari Persia. Ia rajin sholat 5 waktu dan rajin membantu orang tuanya. Nah, suatu ketika ia pergi haji dengan ibunya. Di tengah perjalanan, Ibu Salma kelelahan. Nah, ini memasuki konflik. Lalu penyelesaiannya adalah, lalu Salma menggendong ibunya sampai ke Mekah. Penutupnya, di sana ia menunaikan haji dan mencium Hajar Aswad. Apa saja yang real dan tidak boleh diganti, yaitu tokoh utama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini memang tokoh nyata sahabat Nabi. Dan ia memang berasal dari Persia, jadi tidak boleh sembarangan mencomot kota kelahiran. Kemudian ada Ka'bah dan haji, itu adalah hal-hal yang memang real dilakukan hingga saat ini. Jadi tidak bisa sebebas dongeng ketika kita mengarang dongeng Islami. Nah, bagaimana sih jika dikirim ke penerbit mayor? Nah, setidaknya ada 10-16 halaman. Cara menulisnya adalah judul, pengantar, isi cerita. Isi cerita ini setidaknya 10 dongeng. Seperti yang kita bahas tadi, 10 dongeng ini harus satu tema. Jika cerita Islami semua. Jika fabel semua, tidak boleh campur. Saya tidak menyarankan dalam satu buku ini memang campur isinya. Kemudian ada proposal sellingnya. Nah, ini contoh milik saya. Satu cerita dengan banyak ilustrasi. Jadi diberi keterangan halaman 1. Salman Al-Farisi adalah laki-laki kuat dari Persia. Berikan saja keterangan ilustrasi, gambar anak laki-laki. Halaman 2, halaman 3, seterusnya tetap seperti itu. Nanti yang mengerjakan gambar adalah editor penerbitnya, bukan kita yang menggambar. Jadi kita hanya setor naskah. Nah, ini halaman 4, halaman 5 sama. Ini contoh yang dongeng. Ini milik saya. Kecoa yang cerita pertama. Halaman 1, Rufi suka membaca buku. Ia membaca buku sambil makan roti. Ilustrasi, Rufi membaca buku sambil makan roti di karpet. Dalam kurung suasana kamar tidur. Nah, jadi ilustrasi ini jelaskan sedetil mungkin agar editor atau ilustratornya itu bisa menggambar apa sih yang diinginkan oleh penulis. Begitu ya. Nah, ini halaman 2, halaman 3 pun sama. Halaman 7. Nah, halaman 8, halaman 9. Boleh juga untuk akhir cerita diberi aktivitas untuk anak-anak. Warnailah bantal dan guling di bawah ini, lalu guntinglah pada titik-titiknya. Diberi gambar, guling, dan bantal serta titik-titik untuk tanda digunting. Nah, boleh seperti itu, boleh juga tidak. Nah, apa sih bedanya penerbit mayor dan lokal? Jika penerbit mayor, kita hanya menyerahkan naskah. Jika diterima, baru ada MOU. Kita tinggal diam dan uang masuk ke rekening per tahun berdasarkan penjualan buku kita. Jika dimasukkan ke penerbit mayor, maka kita harus sabar karena naskah kita akan bertanding dengan orang se-Indonesia. Kalau penerbit lokal, itu memang menggandeng ilustrator,
terkadang kita melayout karya sendiri, dikirim dalam bentuk PDF atau lain sesuai permintaan penerbit, tetap ber-ISBN, namun kita mengeluarkan biaya terkadang 500.000 sampai 1 juta dan kita mendapatkan buku. Ada juga yang kita tidak mendapatkan buku. Nah, bedanya penerbit mayor kita tidak melakukan pemasaran, sedangkan penerbit lokal kita melakukan pemasaran sendiri. Nah, ini adalah alamat penerbit. Jadi ketika ibu-ibu nanti ingin mengirimkan naskahnya ke Gramedia, berikut adalah alamat-alamat penerbit. Semua penerbit akan mengeluarkan ISBN, jadi tidak perlu khawatir untuk kelegalan buku. Nah, ini adalah proposal selling yang disertakan ketika ke penerbit Gramedia. Jadi seperti ini proposal sellingnya. Sinopsis, selling point, kompetitornya seperti apa, biodata penulis, serta penyertaan karya orisinil dan tanda tangan. Nah, sudah paham kan? Selamat menulis, dan menulis itu sangat mudah. Ya, ini nomor saya yang bisa dihubungi. Terima kasih.